Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Harudin. Saya akan menjelaskan beberapa tentang organisasi pergerakan nasional. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang didirikan Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Beranggotakan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, Batavia, Jakarta. Tokoh lain dari Budi Utomo yaitu Muhammad Saleh, Muhammad Sulaiman, Gunawan Mongonekosumo, Gundo Suwerno, R. Angka Proejosoedirjo, Mas Guembrek, dan Soeraji Tirto Negoro. Tujuan dari organisasi Budi Utomo mencapai kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911. SDI awalnya dibentuk untuk melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Dalam kongres, perubahan nama dimaksudkan agar kegiatan organisasi lebih terbuka ke bidang-bidang lain, tidak hanya perdagangan. Pada tahun 1913, Sarekat Islam dipimpin oleh Haji Omar Sahib Cokroaminoto. Perjuangan SI sangat menarik rakyat karena kegiatannya yang membela rakyat. Pada tahun 1923, Sarekat Islam berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, Partai Sarekat Islam atau PSI menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Tahun 1927, Partai Sarekat Islam atau PSI menetapkan tujuan pergerakan secara jelas, yaitu Indonesia merdeka berasaskan Islam. Organisasi ini partai politik pertama di Indonesia, didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Ernest Doesdenker, Tipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka sangat dikenal sebagai tiga serangkai. Tujuan dari organisasi ini sangat jelas, yaitu mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasannya dari kekuasaan Perancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Para tokoh Indische Partei menentang rencana tersebut. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat dalam harian The Express yang berjudulkan "Seandainya Aku Orang Belanda". Dia mengancam Belanda dengan berkata, bagaimana mungkin bangsa terjajah disuruh merayakan kemerdekaan penjajah. Pemerintahan Belanda marah dengan sikap para tokoh Indische Partei. Akhirnya, Doesdenker, Tipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Himpunan Indonesia atau PI. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya, organisasi ini bernama Indische Vereniging. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Lalu, pada tahun 1925, berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Tujuan utama Perhimpunan Indonesia antara lain mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia yaitu Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Djosodiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Najir Datuk Pamuntjak.
Ketika memasuki awal tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mempertegas gerak perjuangannya dengan mengeluarkan manifesto politik. Hal ini merupakan bentuk pernyataan terbuka dan sikap politik yang ditempuh bangsa Indonesia. Manifesto politik tersebut intinya menyebutkan bahwa kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia hanya akan diperoleh dengan aksi bersama yang dilakukan secara serentak oleh seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan atas kekuatan sendiri. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Beberapa keputusan penting Kongres Pemuda II, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia dan menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dipimpin Insinyur Soekarno. Tujuan PNI yaitu Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan kongres baik politik, sosial maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. Pengaruh Soekarno sangat meresap dalam lapisan masyarakat. Keikutsertaan Hatta dalam kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan diberi judul Indonesia Menggugat. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara. Tahun 1931, PNI pun dibubarkan. Selanjutnya Sartono membentuk Partindo. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan ke Bovendigul, Papua. Kesimpulannya, para penggerak organisasi modern pada masa pergerakan nasional umumnya adalah para pemuda pelajar atau terdidik. Tekad kuat untuk merdeka dari penjajahan mendorong mereka untuk berjuang dari segala bidang, walau ada yang harus dipenjara atau dibuang ke Belanda dan pulau-pulau di Indonesia. Dan adapun respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme Barat dalam bidang pendidikan. Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin imperiar, yang berarti memerintah. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan lebih besar. Imperialisme dilakukan bangsa Barat terhadap bangsa lain untuk mendapatkan keuntungan berupa rempah dan wilayah pada masa penjajahan. Tujuan dari imperialisme sama seperti kolonialisme, yaitu menguasai suatu wilayah serta membangun masyarakatnya yang masih dinilai terbelakang. Bangsa-bangsa Eropa yang berlayar untuk menemukan wilayah baru tentu membawa paham dan pemikirannya untuk disebarkan ke wilayah jajahan termasuk Indonesia. Sehingga hal tersebut juga mengaruhi sistem pendidikan di Indonesia masa kolonialisme dan imperialisme. Dampak dari imperialisme ini yaitu munculnya pengajaran gaya barat melalui pendidikan Eropa pada golongan priai seperti keturunan raja, bangsawan atau pengusaha kaya. Munculnya golongan terpelajar. Dan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme Barat dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, munculnya Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari KPH Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam III. Nama kecilnya adalah R.M. Suwardi Suryaningrat. Pada usia 30 tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Kelahiran Taman Siswa dianggap sebagai titik balik dalam pergerakan Indonesia, karena kaum revolusioner yang mencoba menggerakkan rakyat dengan semboyan-semboyan asing dan ajaran-ajaran Marxis terpaksa memberikan tempat untuk gerakan baru yang benar-benar berasas kebangsaan dan bersikap kooperatif dengan pemerintahan.
Tujuan pendidikan taman siswa adalah membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya, untuk menjadi anggota masyarakat dan mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Sejak berdirinya pada tahun 1922 hingga kini, Taman Siswa sangat dikenal sebagai lembah pendidikan yang menasional. Meski beberapa dekade belakang ini, nama Taman Siswa agak surut, termasuk dalam dunia pendidikan yang menjadi andalannya itu sendiri. Hal tersebut tidak semata-mata karena semakin banyaknya bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang kompetitif, meski cenderung menjadi pasar, namun juga karena dampaknya Taman Siswa sendiri kehabisan energi, terutama energi pembaruan di bidang pendidikan. Kedua, yaitu munculnya kayu tanam. Muhammad Syafi'i, seorang yang berdarah Minang, dilahirkan di Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Natang tahun 1895. Anak dari Mara Sultan dengan indung Khadijah, ia menamatkan di sekolah rakyat tahun 1908. Masuk sekolah raja atau sekolah guru, lulus pada tahun 1914. Kemudian beliau hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk belajar menggambar, lulus tahun 1916. Bahkan aktif dalam Budi Utomo serta Insulid, serta membantu wanita Putri Merdeka. Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Mei 1922 berangkat ke negeri Belanda menempuh pendidikan atas biaya sendiri. Belajar selama 3 tahun dengan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerjaan tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925 kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Perkembangan pendidikan INS Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah nama desa kecil di Sumatera Barat, sedangkan INS sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronim dari Indonesia Netherlands School. Cikal bakal sekolah ini adalah milik jawatan kereta api yang dipimpin oleh ayahnya. Tanggal 31 Oktober 1926 diserahkan kepada M. Syafi'i untuk mengelolanya dan kemudian tersohor dengan nama Ruang Pendidikan Indonesia Netherlands School atau RPINS Kayu Tanam. RPINS Kayu Tanam tahun 1926 memiliki 75 orang siswa terdiri atas 2 kelas, yaitu 1A dan 1B dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Gedung sekolah RPINS Kayu Tanam dibangun sendiri oleh siswa tahun 1927, terbuat dari bambu beratap rumbia. Karena membutuhkan lahan luas, maka pada tahun 1937 dipindahkan ke pelabuhan 2 km dari Karena membutuhkan lahan luas, maka pada tahun 1937 dipindahkan ke pelabuhan 2 km dari Kayu Tanam yang Karena membutuhkan lahan luas, maka pada tahun 1937 dipindahkan ke pelabuhan 2 km dari Kayu Tanam dan selesai pada tahun 1939. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang organisasi pergerakan nasional dan respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme Barat dalam bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.